Oke, kita ke Ria nih. Suami istri dokter mata. Ini gimana bagi waktunya? Kalau gue dalam seminggu sih emang ada 1 hari yang aku libur. Jadi sengaja ngeliburin diri satu hari itu. Terus jadi udah beres dulu anak-anak ke sekolah. Kadang malah justru nganterin anak-anak dulu sekolah gitu. Terus habis itu baru berangkat kerja. Nah, habis itu nyambung deh tuh dari satu rumah sakit ke rumah sakit berikutnya. Pokoknya sebelum maghrib harus sudah pulang. Tapi anak-anak kayaknya seneng kalau aku pergi malahan nggak ada yang cerewetin. Nggak ada yang, ayo udah, bersihin. Internet mati nih, cabut. Oke. Mau nanya nih. Kan kalian ibu beranak 4. Kecuali Ria ya, masih 2. Gimana bagi waktunya ibu-ibu? Bagaimana membagi waktu? Sama pandemi maksudnya, Kak? Bukan. Sebelum ini, selama menjadi dokter mata. Gimana kalian membagi waktu antara kerjaan? Kan kalau kita kan dokter pagi poli, kadang nyambung sore kan. Habis itu ada operasi. Nah, operasi kan biasanya sampai malam. Kita pulang emang ya bohong aja kalau pulangnya sore pasti malam kan. Iya. Enggak, pagi. Jam 2 malam. Pernah ngalamin kan? Gue dulu pernah. Pulangnya jam 2 malam terus. Itu. Ayo, apalagi awal-awal kita operasi kan dulu mungkin kita operasi sepasien itu satu pasien 1 jam, ya kan, di awal-awal. Makin kesini kan kita makin cepat ya operasinya. 5 menit ada, cie. Itu kayak gitu. Operasi 5 menit, kelar. Nah, gimana kalian bagi waktunya? Aku milih full timer, jadi jam praktek pasti. Aku milih tempat yang lawan arus, jadi nggak terlalu macet. Aku pilih jam yang mirip sama anak-anak, jadi berangkat masih bisa. Kadang Bareng. kalau mau nganterin masih bisa, pulang masih bisa jemput atau mereka jemput aku. Jadi paling nggak di jalan masih ketemu. Habis itu di rumah sibuk-sibuk lagi sendiri, ya udah. Tapi paling nggak masih kadang sempat makan siang bareng, kadang masih sempat ya udah di mobil ngobrol-ngobrol bareng. Tapi ya perjalanannya jauh, jadi ngobrolnya panjang. Dari Depok sampai BSD. Ya. Nah, kalau Ayu gimana yuk? Sama sih kurang lebih aku kerja kebetulan rumah sakitnya ngelawan arus, jadi kadang praktek jam 10, waktu itu sebelum COVID sih agak pagi ya, jam 8 gitu, jam 9 jadwal. Setengah jam sebelum juga baru berangkat. Terus jadi udah beres dulu anak-anak ke sekolah. Kadang malah justru nganterin anak-anak dulu sekolah gitu, terus habis itu baru berangkat kerja. Nah, habis itu nyambung deh tuh dari satu rumah sakit ke rumah sakit berikutnya. Pokoknya sebelum maghrib harus sudah pulang. Karena kalau sebelum maghrib udah pulang juga anak-anak nggak ada ya, habis sekolah mereka juga les. Jadi sepi juga kalau pulang sebelum maghrib itu karena mereka juga nggak ada. Jadi pokoknya mereka udah ada di rumah, aku udah di rumah. Biasanya sih sebelum maghrib targetnya. Kecuali yaitu hari-hari operasi aja kadang agak molor karena kan unpredictable ya kadang operasi. Kalau nggak trouble cepet selesai. Kalau ada yang ya diharapin ya kadang agak-agak molor. Itu aja sih. Oke, kita ke Ria nih. Suami istri dokter mata. Ini gimana bagi waktunya? Kalau gue dalam seminggu sih emang ada 1 hari yang aku libur. Jadi sengaja ngeliburin diri satu hari itu. Kalau dulu memang aku fullin, tapi tetap ada hari-hari di mana kayak dalam seminggu tuh aku bisa pulang siang, 2 hari itu bisa buat me time dan buat anak-anak. Ya me time kan juga buat kalian ya kan? Iya. Me time kita ketemuan makan-makan. Iya gitu. Nah terus hari operasi juga aku kumpulin pasiennya seminggu dulu bisa 1-2 kali. Tapi ya sekarang sih sebulan sekali ya. Jadinya lebih
banyak waktu di rumah. Kalaupun ada operasi juga dulu kan kita bisa sampai malam gitu ya. Jadi nggak tiap hari. Ya kalau anak-anak Gitu. pasti dibisa-bisain itu olahraga malahan. Aduh. Ya. Terus kita Kadang juga aduh ya udahlah mending jemput anak-anak daripada sempetin jalan atau mending inilah daripada itu. Akhirnya olahraga yang suka Kalau ketinggalan. iya. Gimana Nah. Kalau bagi aku Mbak? sempet di awal-awal lari. Kalau dia mah tukang lari nggak bisa tuh, pasti akan selalu mending lari daripada Tapi untungnya sih larinya dalam komplek aja. Terus akhirnya sekarang sih lebih banyak di treadmill ya, era COVID gini. Gitu. jadi ini Jadi semuanya suka olahraga ya. soalnya beda itu. Terus kamu iya, lari 10 kebetulan kilo, kalau suka kita lari gitu. 2 kilo aja udah nggak akan bosan sih. Kalau dokter Bangkit ini olahraganya renang, dia tuh renang hebat. Kalau dokter Ria yoga ya? Nggak, udah lama nggak. Kalau lagi ingat aja, kalau lagi Ada ingat loh. sekarang mah. Iya, posisi yoga yang tiduran, yang rebahan. Ada ya, ada banget. Ada. Ya kan? Nah, kalau Ayu pelari sampai udah ikut maraton gitu ya keluar kota. Hebat. Nah, kalau kita baksos nih, gimana kalian? Jadi siapa yang ngurusin anak-anak kalau lagi baksos? Bapaknya anak-anak. ada mbaknya, ya kebetulan ada eyangnya juga sih gitu. Terus sama ya suka aku masih titipin juga ke penitipan. Jadi udah terbiasa sih mereka dengan kondisi misalnya kita harus keluar kota atau apa gitu. Dan lebih mandiri sih kalau anak-anak. Prihatin. Kalau Bangkit kan suami di luar kota kan, jadi ya nggak bisa. Iya sih, lama long distance. Tapi anak-anak kayaknya seneng kalau aku pergi malahan nggak ada yang cerewetin, nggak ada yang ayo udah, internet mati nih, cabut. Pengganggu pergi. Tapi ada eyang, jadi lumayan lah, paling nggak sama mbak sendiri. Dulu sih waktu eyang nggak bareng, kadang ya udah dibawa dititip mertua datang kalau setiap pergi, jadi nungguin anak-anak. Tuh. Tapi untungnya sih anak-anak bukan tipe ya yang mungkin karena emang kita sekolah kan udah punya anak, jadi dia udah biasa bahwa ya udah ada waktu-waktu yang kita nggak bisa ada sama dia, tapi kalau dia butuh sesuatu bisa hubungin, kita akan cari gimana cara nyelesain masalahnya dia, tapi nggak harus dengan kita selalu ada di sebelah dia. Jadi kayaknya kebawa sampai sekarang, jadi ditinggal-tinggal pun kayaknya lebih santai sih. Ya, udah terbiasa ya anak-anak ini ya. Ria gimana Ria? Titipin Kalau aku ke sih dulu adik-adik ya? Iya, kalau dulu anak pertama kan masih ada mama ya. Nah, terus sekarang udah nggak ada mama ya, aku paling nitip ke mama mertua atau ke adik kalau adikku lagi bisa, tapi tetap ada pengasuh di rumah. Cuman ya kalau misalnya aku masih di rumah, belum berangkat kerja, ya tetap aja sih aku yang megang. Pulang kerja juga tetap aku yang megang gitu. Terus kalau ada kayak les-les yang pengasuhnya nggak tahu ya telepon aku, yang kayak gitulah kita ajarin dulu pengasuhnya, nanti jadi kita lebih tenang gitu kerjanya, dia udah bisa sendiri, baru kita tinggal gitu. Kalau Ria kan anaknya masih kecil-kecil ya, masih belum terlalu belum ribet lah masalah kayak gitu ya. Paling ribetnya nyusu, jam main, jam nyuapin, ya enggak? Iya. Yang ribet sih. Sama jadi satpamnya yang gede, kan baru mulai kelas 1 kan, jadi ya dia baru mulai rutin sekolah gitu, nggak kayak TK main-main gitu kan. Nah itu tuh yang suka mbaknya suka susah ngaturnya. Itu ada rivalitas gimana, tapi
pertama ketiga, dua ketiga, pertama keempat, dua keempat, tiga keempat nggak apa-apa. Tapi bener-bener satu kedua tuh aduh, kayaknya lebih saling nggak ngalah deh itu berdua. Lebih heboh ya. Lebih heboh. Anak kita seumuran ya? SMA kelas 2 kan, Iya. terus SMP kelas 3, Mm-mm. aku masih ada SD sih, SD kelas 4 sama bayi. Oh iya. Kalau Ayu kelas berapa aja? Aku kelas 2 SMP, 6 SD, terus sama 1 2 SD. Itu udah kayak teman banget yang kelas 1 kelas 2. Karena si kakaknya lahirnya agak mundur di Oktober, jadi mau masuk sebelum 6 tahun kan nggak boleh tuh, akhirnya mundur setahun. Si adiknya pas bisa masuk SD kelas 1, jadinya Bareng. ya udah si kakaknya mau mundur, adiknya sesuai, jadi bedanya cuma 1. Tapi enak sih, jadi kayak temen yang lagi PR banget sekarang nih, yang nyari sekolah untuk kakaknya yang kelas 6 kan. Nah, lagi pandemi, mau survei, aduh, semua sekolah didatengin, nanti Bu nggak boleh. Jadi kalau weekend nggak ada pegawai sekolahnya, jadi kita nggak boleh masuk gitu sih. Jadi susah banget nyari sekolah di pandemi gini. Karena anakku kan pengennya boarding, jadi aku lagi cari-cari kalau boarding untuk perempuan di mana. Gitu. Oh Jadi iya, ya, yang PR banget nih nyari yang sekolah. cowok boarding kan? Yang cowok boarding kan? Iya, boarding. Iya, cuman kan lagi pandemi gini juga ditarik kan ke rumah. Iya, sama Soalnya nih sih masih kakak. kakak juga kan yang boarding Iya. juga di rumah ya sekarang Iya, ya. yang boarding di rumah. Jadi ada Udah- hikmahnya juga. Kan awal-awal boarding tuh kita mewek nggak sih? Nangis, aduh, pisah sama anak-anak. Pas pandemi ya alhamdulillah jadi serumah lagi. Iya. Gitu. Inilah mama-mama hebat. Semua jalan ya, kerjaan jalan. Di rumah juga ya anak-anak juga keurus lah. Yes. Oke guys, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lebih semangat untuk bikin konten-konten. Oke, bye.